Setelah saya melakukan penelitian hampir 10 tahun, nggak ada yang benar. Ya, nggak ada yang benar. Itu. Dengan demikian, siapapun yang ngaku itu rata-rata 90% nggak benar. Yang benar yang nggak ngaku itu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Rumah Informasi. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang kaum Ba'alawi lebih dalam, agar kita bisa memilih mana yang benar dan mana yang palsu. Sebagian warga Nahdliyin dan masyarakat umum kini mulai menjaga jarak dengan para Habib. Hal ini akibat terbongkarnya nasab palsu Ba'alawi Yaman yang dibongkar oleh Kiai Imaduddin melalui tesisnya yang berjudul Nasab Palsu Ba'alawi. Tesis tersebut telah diterbitkan menjadi buku Nasab Palsu Ba'alawi, cetakan kedua, Mei tahun 2024. Ditambah lagi makin banyaknya para oknum Habib yang suka ceramah dengan aneka cerita di panggung suci agama, pengajian, dengan cerita ngalor ngidul ora karuan arah, yang artinya utara selatan tidak jelas arahnya. Kini semakin banyak yang sudah tersadarkan oleh tipu daya para Habib selama ini yang mengaku cucu Nabi Muhammad SAW. Mereka yang sudah sadar menganggap para Habib di Indonesia hanya numpang hidup, makan, minum, tapi malah belagu. Ingin menjadikan pribumi menjadi jongosnya, tak mampu berkarya, misalnya menjadi pilot, ilmuwan, astronot atau ahli geologi dan profesional lain. Tapi malah sering nyinyir dan minim ilmu, hanya dengan modal nasab palsu keturunan Nabi. Mereka menjadi klan yang paling suci di antara pemeluk agama Islam, minta disembah, cium kaki, atau malah minta bini orang. Hal ini membuat klan Ba'alawi menjadi sombong tidak ketulungan. Para Habib terus menebarkan doktrin, hati-hati, ini azab berat bagi orang yang hina Habib atau keturunan Rasulullah SAW. Su'ul khotimah dan tak mendapat syafaat dari mereka, seakan merekalah yang bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Menanggapi doktrin ala Ba'alawi ini, Nurul Azizah dalam artikelnya menuliskan, ngancam-ngancam masuk neraka, memangnya siapa sih para Habib Ba'alawi? Cuma cucu Ubaidillah kan, mereka bukan keturunan Nabi. Seharusnya berterima kasih sudah diterima dengan baik hidup di Indonesia, tidak dimusuhi dan dijauhi. Dari beberapa klan Ba'alawi yang telah melakukan tes DNA, diketahui Ba'alawi ini memiliki haplogrup G, sedangkan keturunan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Muhammad SAW beserta anak cucunya mempunyai haplogrup J1. Apa masih percaya Habib-Habib klan Ba'alawi dari Yaman yang datang ke Indonesia itu asli keturunan Nabi? Diskursus nasab Habib Ba'alawi Yaman terus bergulir, baik di platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, X, TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Tak kalah seru kajian nasab Ba'alawi yang langsung disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, baik melalui ceramah dari satu kota ke kota lain, di Pulau Jawa dan Sumatera, telah menyadarkan banyak masyarakat penggemar habaib untuk tidak lagi fanatik buta kepada para pemalsu nasab itu. Mereka itu disebut dengan muhibin. Para muhibin rata-rata warga Nahdliyin, NU, ya, karena habaib sukanya ikut di Ormas Nahdlatul Ulama. Bani Ba'alawi dan para ulama NU memang ada kedekatan, karena Ormas NU saja yang mau menampung para imigran dari Yaman, khususnya Yaman Selatan. Coba kalau ikut Muhammadiyah pasti tidak ada geger nasab Ba'alawi.
sebab Muhammadiyah tidak percaya mereka cucu Nabi. Semua sudah menjadi sunatullah. Termasuk terbongkarnya nasab palsu Ba'alawi Yaman, yang dibongkar oleh Kiai Imaduddin melalui tesisnya yang berjudul Nasab Palsu Ba'alawi itu. Maaf, penulis tidak memaparkan bagaimana Kiai Imad bisa menyelesaikan tesisnya atau mengulas isinya. Sobat bisa beli buku Nasab Palsu Ba'alawi itu, terutama cetakan kedua Mei tahun 2024 tersebut. Buku Nasab Palsu Ba'alawi, hasil penelitian kitab sejarah kuno yang sudah dibukukan, bisa dibeli di Koperasi Maktabah Nahdlatul Ulum Banten Tangerang, atau di Google bisa dicari tesis Kiai Imad yang sudah dalam bentuk PDF. Mohon maaf, channel Rumah Informasi ini tidak menyediakan buku tersebut. Anak-anak milenial sekarang lebih senang mengikuti podcast Kiai Imad bersama para YouTuber. Terbaru podcast Kiai Imad dengan Bang Haji Roma Irama yang sangat mencerahkan. Di samping itu, ketidakpercayaan masyarakat kepada para oknum Habib itu karena suka ceramah dengan aneka cerita di pengajian mereka. Ceritanya macam-macam, tapi intinya adalah mengagungkan klan mereka sendiri. Ada yang bisa mengeluarkan rantai emas, bisa menurunkan hujan susu, mijrat 70 kali dalam semalam, bahkan menghidupkan orang mati. Habib datang untuk mengisi pengajian kok malah cerita ngalor ngidul tak karuan. Karena ulah oknum Habib ini membuat para warga Nahliyin khususnya, dan masyarakat pada umumnya mulai menjaga jarak dengan para Habib. Kalaupun ada muhibin yang susah disadarkan, berarti dia sudah terkena cuci otak yang tanpa disadarinya, atau dibayar untuk membela mereka. Tapi bayarannya adalah masuk surga. Para muhibin itu sebenarnya memahami bahwa para Habib mustahil keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sesuai data yang mereka ketahui mengenai nasab palsu Ba'alawi. Tetapi bagaimana lagi, cintanya kepada Habib sudah cinta mati, susah difahami. Malah yang ada muhibin ini mencaci maki Kiai Imad dan para pengikutnya. Sikap bucin alias cinta buta tidak akan mempengaruhi pola pikirnya. Tinggal menunggu waktu saja. Para muhibin akan tersadarkan dengan sendirinya. Semakin lama diskursus nasab Habib Ba'alawi dibahas, akan berpengaruh signifikan terhadap muhibin. Banyak dari mereka sudah tersadarkan oleh tipu daya para Habib selama ini, yang mengaku cucu Nabi Muhammad SAW tapi tidak bisa membuktikan. Nyatanya banyak YouTuber yang dulunya muhibin sadar dengan sendirinya. Aroma sadarnya muhibin terus dihembuskan. Bisa jadi muhibin yang sadar akan kekeliruan selama ini sudah tidak lagi ikut pengajian para Habib. Tidak lagi memposting tentang kegiatan dakwahnya Habaib di media sosial. Rata-rata ceramahnya Habib biasa saja. Tidak ada kajian kitab kuning. Tidak membahas fikih, nahwu, saraf. Paling banter bersolawat. Karena dengan bersolawat bisa berjam-jam tanpa harus belajar kitab kuning. Bagi warga NU yang tidak cinta mati terhadap Habib, mulai bersikap biasa saja. Malah mereka menganggap para Habib di Indonesia hanya numpang hidup, makan dari tanaman yang ditanam di Indonesia, minum dari sumber yang ada di tanah Indonesia, tapi malah belagu, ingin menjadikan para pribumi menjadi jongosnya yang bisa diperintah apapun juga. Hanya dengan modal nasab yang dicangkokkan ke Kanjeng Nabi, mereka menjadi klan yang paling suci di antara pemeluk agama Islam. Hal ini membuat klan Ba'alawi menjadi sombong tidak ketulungan. Para Habib terus menebarkan doktrin
Hati-hati, ini azab berat bagi orang yang hina Habib atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan diazab di dalam neraka. Pernyataan ini penulis kutip dari web Liputan 6, edisi tanggal 11 Juni tahun 2023. Pendakwah yang mengaku keturunan Rasulullah, yaitu Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor, mendapat pertanyaan dari para jamaahnya. Pertanyaan tentang menghina cucu Rasulullah atau Habib, serta siksa apa yang akan didapatkannya. Habib Hasan mengatakan jika membenci Habib cucu Nabi, maka siap-siap meninggal dalam keadaan su'ul khotimah dan calon penghuni neraka. Nabi Muhammad bersabda dalam hadis dan riwayat ada yang hasan, sahih dan dhaif, kalau dikumpulkan menjadi hadis yang sangat kuat. Siapa yang membenci salah satu cucuku, maka dia mati akan menjadi calon penghuni neraka, kata Habib Hasan. Lanjutnya, semua Habib termasuk keturunan Kanjeng Nabi, tidak dipungkiri bisa berbuat salah dan dosa. Ketika cucu Nabi melakukan hal-hal yang tidak baik, maka seorang muslim menurut Habib Hasan boleh tidak setuju dengan kesalahan dan dosanya, tapi haram membenci orangnya. Setelah adanya tesis Kiai Imad, para warga Nahliyin yang cerdas dan waras sudah tidak takut lagi terhadap ancaman mendapatkan azab yang berat. Yang bicara adalah Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor, tapi sejujurnya sangat diragukan cucunya Kanjeng Nabi. Kalau belum tes DNA, kami tetap tidak percaya. Kami percaya mereka adalah cucu dari Ubaidillah. Nasab mereka tidak tersambung dengan Ahmad bin Isa, diketahui malah tersambung dengan Ubaidillah. Kalau kajian penelitian sejarah yang dilakukan oleh Kiai Imad ditolak para Habib, silahkan tes DNA. Ada yang menawarkan gratis, yaitu pada Suka TV. Tapi dari klan Ba'alawi tidak ada yang berani mendaftar, karena nanti akan ketahuan bahwa para Ba'alawi ini memiliki haplogrup G. Untuk mengetahui bahwa Habib Ba'alawi memiliki haplogrup G, bisa diunduh dari berbagai macam situs penyedia jasa tes DNA. Haplogrup G berarti ikut kelompok etnis di Kaukasus, yaitu bekas kerajaan Yahudi Khazar yang hancur karena perang dengan Rusia. Mereka etnis Yahudi Khazar yang dulunya pun mencangkokkan keturunan sebagai Yahudi ke-13. Mereka menyebar ke berbagai belahan dunia pada abad ke-11 Masehi. Sedangkan keturunan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta anak cucunya mempunyai haplogrup J1, seperti yang pernah channel Rumah Informasi uraikan pada pembahasan sebelumnya. Selama para Habib ini tidak mau tes DNA, berarti apa yang diucapkan selama ini nol besar. Mereka tidaklah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para warga Nahliyin sudah tidak lagi akan kualat dengan para Habib yang selama ini mengaku cucu Nabi. Selain tidak takut kualat, juga tidak takut pada azab Allah sebagaimana ancaman dari para Habib Ba'alawi Yaman. Ngancam-ngancam masuk neraka. Memangnya siapa sih para Habib Ba'alawi cucu Ubaidillah? Seharusnya berterima kasih sudah diterima dengan baik hidup di sini. Tapi lambat laun klan Ba'alawi yang mengaku cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan rungkat juga. Allah tidak suka pada orang yang sombong dan terus menyebarkan ancaman kalau hina Habib akan kena azab berat, serta siksa api neraka. Simpan dulu ancaman itu Bib, sebelum semua Habib mau tes DNA. Masalah hamba Allah akan masuk surga dan neraka itu atas kehendaknya. Dari channel Rumah Informasi ini,
Kami berharap warga Nahliyin lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya tanpa embel-embel cinta pada Habib. Cinta Allah dan Rasul-Nya merupakan ciri utama bagi orang beriman. Itu yang terus diajarkan pada para Nahliyin khususnya dan umat Islam pada umumnya. Rasa cinta itu harus dibuktikan dengan keteguhan iman, ketabahan, keikhlasan, dan kesabaran. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya itu perintah Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 31-32. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Jadi sadarlah warga NU, sudah tidak ada lagi istilah kualat dengan Habib yang ngaku zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena mereka sendiri yang ngaku Habib tetapi tidak mau tes DNA. Takut ketahuan bahwa para Habib Ba'alawi Yaman ini memiliki haplogrup G, yaitu keturunan Yahudi Hazar. Makanya mereka bahkan mengharamkan adanya tes DNA itu. Aneh sekali. Ilmu pengetahuan yang seharusnya dilakukan malah diharamkan. Andai saja mereka berhaplogrup J1, pasti mereka akan berkoar-koar wajib hukumnya tes DNA. Tapi kenyataannya mereka tak ada yang berani untuk tes DNA. Kesimpulannya, dari mana kami bisa yakin jika klan Ba'alawi ini asli keturunan Nabi Muhammad SAW? Jika tidak ada pembuktian yang valid, atau setidaknya tes DNA yang menunjukkan mereka mengarah ke keturunan Nabi. Oke, sekian dulu uraian kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan pada Allah kami mohon ampunannya. Wassalam.